Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah usul fikih yang berjudul Metode Ijtihad, disusun oleh Mihdam Rohidal dan Anisa Nur Hidayah. Metode ijtihad dibagi menjadi 5. Yang pertama, terminologi dan contoh istihsan. Yang kedua, terminologi dan contoh maslahah war mursalah. Yang ketiga, terminologi dan contoh istislah. Dan yang keempat, terminologi dan contoh urf. Yang kelima, terminologi dan contoh syar'iyah. Yang pertama, terminologi dan contoh istihsan. Ulama usul fikih mazhab Hanafi diantaranya 1. Imam Bazawi mendefinisikan istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang kuat. Asy-Syaraqi mendefinisikan ihtisan yaitu meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena ada dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. 2. Ulama usul fikih mazhab Maliki diantaranya Asy-Syatibi mendefinisikan mengambil atau mengamalkan kemaslahatan juz'iyah atau khusus ketika bertentangan dengan dalil yang kuli atau umum. Yang kedua adalah ulama Hanabilah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaddam bahwa yang dimaksud dengan istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu maslahah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemaklingan baik dari kitab maupun dari sunnah. Contohnya yaitu bila seorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena qiyas dengan menyewakannya. Yang kedua adalah terminologi dan contoh maslahah. Maslahah war mursalah menurut bahasa berarti maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan. Syarat-syarat berpegangan kepada maslahah war mursalah. Para ahli usul yang menggunakan maslahah war mursalah tidak sewenang-wenang menetapkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar keputusan, tetapi mereka berhati-hati untuk menjaga agar tidak berpengaruh oleh hawa nafsu. Maka mereka memberikan syarat-syarat untuk berpegang kepada maslahah war mursalah. Contohnya yaitu tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat. Itu adalah demi kemaslahatan. Yang ketiga, terminologi dan contoh istislah. Terminologi para ahli terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama. Di antaranya adalah 1. Menurut Imam Ghazali adalah maslahah yang tidak memiliki bukti dari isra' dalam bentuk nas tertentu untuk menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya. 2. Menurut Abu Wahab Khalaf, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak diisyaratkan oleh syari dan tidak terdapat dalil syara untuk mengakui atau menolaknya. 3. Menurut Muhaddib Saleh adalah maslahah yang termasuk dalam pembentuk hukum oleh syari dan sesuai dengan tujuannya dan tidak mempunyai dalil secara khusus. 4. Menurut Abu Zahra adalah sejalan dengan maqsid al-syari dan tidak petunjuk tertentu untuk membuktikan diakuinya atau ditolaknya. Contoh terkait makanan dan minuman, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Yang keempat, terminologi dan contoh urf. Urf
dalam bahasa Arab merupakan istilah Islam yang dimaknai dengan adat kebiasaan. Kata urf secara etimologi atau bahasa berasal dari arafah. Ya'ruf sering diartikan sebagai al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Singkatan dan contoh urf pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis karena memberikan suatu hadiah boleh-boleh saja. 2. Jual beli makanan yang diukur dengan takaran. Semakin maju zaman diganti dengan timbangan. Semisal budaya seperti ini tidak apa-apa, tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis karena perubahan benda dari takaran ke timbangan tidak menimbulkan kerugian pada jual beli makanan, namun justru mempermudah jual beli makanan. 5. Terminologi dan contoh syajariyah. Secara terminologi, menurut Al-Kharafi, syajariyah yaitu memotong jalan kerusakan atau sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Secara terminologi, menurut Asy-Syukani, syajariyah yaitu masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Secara terminologi, menurut Yahya dan Fathur Rahman, syajariyah yaitu meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Kesimpulan, ijtihad merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum, dalil, dan sebagai suatu cara untuk memberikan ketentuan hukum. Ijtihad berfungsi penggerak. Tanpa ijtihad, sumber syariat Islam itu akan rapuh dan tidak dapat dipisahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Metode ijtihad ini dibagi menjadi istihsan, maslahah, istislah, urf, syajariyah. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.